Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abu Mansur Al-Hallaj ini abad ketiga Hijriah, era ketika dunia Islam panen sufi. Sangat banyak sufi lahir di era ini, khususnya para sufi Persia, termasuk Al-Hallaj, Haris Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karhi, Junaid Baghdadi, dan seterusnya. Sahel Tustari yang guru-gurunya, termasuk Al-Hallaj sendiri, termasuk Sibli, dan banyak yang lain. Generasi pertama. Nanti generasi kedua ada Rumi, Ibnu Arabi, dan kawan-kawan. Ajaran-ajarannya nanti banyak dilanjutkan oleh Ibnu Arabi. Kita lihat tuduhannya ini yang dipakai oleh kekhalifahan zaman itu untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Yang pertama, dituduh berkomplot sama sekte namanya Koromitoh. Sekte Koromitoh itu sempalannya Syiah Ismailiyah. Jadi ya karena Al-Hallaj ini lahir di Iran, dan kebetulan daerah tempat dia lahir itu dekat dengan wilayah munculnya sekte ini, Syiah Koromitoh. Jadi maka dia dituduh berkomplot. Meskipun Al-Hallaj sendiri ngomong, loh aku itu mas Sunni loh, meskipun Iran, meskipun Persia. Cuma orang-orang yang karena sudah terlanjur nggak setuju, ya dianggap itu bohong. Paling dia diam-diam berkomplot. Koromitoh ini sekte Syiah yang semacam gerakan underground yang memberontak pada Abbasiyah, yang kisahnya juga ngeri-ngeri. Dia sempat, jadi saat itu yang paling ngeri adalah dia menyerang semua jamaah haji yang mau pergi atau pulang dari Mekah. Kemudian sempat juga bikin rusuh di Madinah dan di Mekah, mencemari, jadi membunuhi jamaah haji, terus mayat-mayatnya dicemplungkan di sumur Zam-Zam zaman itu. Jadi itu sekte Syiah namanya Koromitoh, dan dikejar-kejar, dihabisi. Ya meskipun agak susah melawan dinasti, ya mesti kalah. Dan untuk menguatkan tuduhan pada Al-Hallaj, Al-Hallaj dituduh masuk sekte itu, meskipun dia sendiri terang-terangan ngomong, ya ndak, wong saya Syiah aja ndak, saya itu masih Sunni kok. Dan gurunya sendiri Junaid itu kan diakui sebagai sufi panutannya orang-orang Sunni. Yang NU kan masih ingat kan bahwa kalau ya kan tasawufnya Junaid, kalau fikihnya Syafi'i, kalau kalamnya Asy'ari. Jadi ya Al-Hallaj lu guru-guru kok orang Sunni semua kok. Jangankan Koromitoh, Syiah aja saya ndak. Bahkan Koromitoh ndak diakui kan oleh Syiah, termasuk jenis Syiah yang hulat, yang berlebihan. Oke, itu ngerinya dunia kita secara politik. Yang kedua, ya karena satohat-satohatnya, karena pengikutnya banyak, dan biasa kan kalau pengikut banyak orang awam itu biasanya lahirnya kultus, mengidolakan imamnya, kiainya, ulamanya, meskipun mereka nggak minta. Dan itu dianggap membahayakan stabilitas oleh dinasti Abbasiyah saat itu. Makanya kalian hati-hati mengkultuskan orang atau kelompok itu. Kadang-kadang bukan kalian akibatnya yang dikultuskan, yang dianggap merusak, menyesatkan. Oke, jadi itu sebabnya yang kedua, ngerusak umat. Terus yang ketiga, ya satohat-satohatnya. Jadi ucapan-ucapannya waktu ekstase. Ini kan susah. Orang sedang mabuk, orang sedang seneng luar biasa atau sedih luar biasa, itu kan kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol saking senengnya.
Dan itu yang terjadi dengan para sufi. Yang itu kategorinya satohat. Satohat itu kalau jamak, kalau tunggal namanya sathiyah. Jadi ucapan merancau. Oke, jadi itu tiga ini yang dituduhkan pada Al-Hallaj. Gara-gara ini nanti dia dieksekusi. Oke, mulai kita buka kitabnya. Al-Hallaj nulis sekitar 20-an kitab yang bisa kita akses sekarang. Kalau di internet bisa kalian ambil Tawasin, termasuk yang versi terjemahan, plus Diwanul Hallaj. Yang Diwanul Hallaj versi Arabnya. Hari ini kita banyak ngomong di Tawasin. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya biasanya diterjemah kitab kematian. Tawasin itu sebenarnya ngambil dari salah satu huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Kan di beberapa surat itu ada yang diawali dengan kalimat to sama sin. To sin, jadi tosin yang banyak jadi tawasin. Memang isinya mengarah ke akhirat. Jadi sehingga kitabnya diterjemah jadi filsafat kematian. Itu kalimat pertama. Jadi tosin, kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuma kamu baca, insya Allah kamu ndak paham. Ya, jadi hampir semua sufi Persia menganalogikan kebenaran dengan cahaya, dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya. Kalau dianalogikan ya, cahaya itu bukan kok kayak cahaya beneran, tapi ini semacam analogi. Sama kayak kamu melihat sesuatu, matamu siap, sesuatunya juga siap. Tapi kalau cahayanya nggak ada, nggak akan terlihat. Mikrofon ini siap, mata kita juga siap untuk lihat mikrofon. Tapi begitu listriknya mati, mikrofon ini nggak akan kelihatan. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya, dialah yang mengantarkanmu pada pemahaman tentang mikrofon ini. Akalmu juga begitu, otakmu siap, yang mau dipikir siap. Tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah, kalian nggak akan bisa nangkep pengetahuan. Para ulama para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto gimana kerja otak menangkap pengetahuan. Itu sama kayak mata yang atas fasilitas cahaya dia bisa paham sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadi otakmu itu ada sambungan transmisinya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu cahaya. Makanya para ulama zaman dulu menyebut al-ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Itu analogi cahaya. Maka kan selalu begitu, semakin kamu dekat sama Allah, semakin kamu makrifat. Kenapa? Cahayanya semakin terang. Kenapa? Allah lah sumber cahaya itu. Allah lah sumber semua pengetahuan. Jadi semakin dekat sama sinyalnya, HP-mu kan semakin jelas, semakin banyak sinyalnya. Semakin kamu dekat sama lampunya kan semakin terang, semakin jauh semakin gelap. Jadi kebenaran adalah cahaya, kebalikannya berarti apa? Yang gelap, yang jelek, yang jahat itu berarti ketika cahaya nggak menjangkau ke situ. Nah itu ajaran rumit tentang cahaya yang banyak diajarkan oleh para sufi. Jadi bagaimana
cahaya adalah perantara kebenaran. Dan nanti ada Nur Muhammad. Nanti kita lihat posisinya Nur Muhammad di antara cahaya. Oke, sekarang kita masuk ajaran pertamanya Al-Hallaj. Jadi ada revolusi besar yang dibawa oleh para sufi Persia. Jadi sebelum muncul para sufi ini, banyak umat Islam, di situ disebut awam, yang meyakini bahwa untuk ketemu dan kontak sama Allah itu ada pakemnya. Harus ikut aturan-aturan formal dan resmi. Harus manut petunjuk yang berwenang. Apakah itu ulama, apakah itu kiai, apakah itu. Nah, para sufi ini membongkar itu, bikin revolusi besar dengan menunjukkan bahwa ndak setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Ndak ada jarak, ndak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu, bersihkan dirimu, sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi kalau dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Nah, ini sebenarnya kritik zaman itu pada dominasi orang-orang Arab. Dianggapnya kita ini agak jauh sama Allah, yang lebih dekat sama Allah itu yang Arab. Kan ada ya, sampai hari ini kan pandangan kayak gini ada. Jadi pokoknya ndak, kita harus manut sana kiblatnya, karena Ka'bahnya ada di sana dan orang sana pasti lebih alim daripada kita. Ada kan persepsi kayak gitu. Nah, para sufi Persia ingin membongkar itu. Ndak ah. Setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal kan 3. Ittihad, Abu Yazid Bustami, kemudian hululnya Al-Hallaj ini, dan yang ketiga wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkas, ittihad itu dari bawah ke atas. Hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah, hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud, diusahakan apa enggak diusahakan, hakikatnya kita satu sama Allah. Oke, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini, manifestasinya apa? Kalau orang sudah mengalami hulul, maka itu sebenarnya hadis di Sunni kan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan gak cuma dekat, jadi satu. Itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Nah, itu ketika orang sudah sangat dekat, jatuh cinta, maka jatuh cintalah sama Allah, maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu ya selalu isinya Allah. Nah, itu gambarannya. Kalau ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Shirin Farhat lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Ketika kamu sudah dekat
dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, biasanya dirimu lenyap. Yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi, termasuk Al-Hallaj. Oke, kita lihat lagi. Hulul itu jenisnya ada dua, Pak ya. Yang pertama hulul sayyaroni dan ada hulul jawari. Yang Al-Hallaj ini masuk jenis hulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu. Yang lain ketika dua hal bersatu, hanya satu yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau hulul jawari, bersatu tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau sayyaroni itu contohnya, kalau kamu nanam punya tumbuhan terus kamu siram air. Air ini kan diserap oleh tumbuhan, airnya nggak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya. Kebalikannya kalau yang jawari, kayak air yang ditaruh di dalam gelas kayak gini, ini kan gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan. Nah, ini namanya hulul jawari. Nah, Al-Hallaj termasuk jenis yang pertama, karena ketika Allah masuk dalam dirimu, Allahnya nggak kelihatan, Al-Hallajnya yang kelihatan. Dan padahal Al-Hallajnya sudah nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu makanya terus dia bilang ana al-haq. Nanti kita lihat kenapa ada kalimat ana al-haq. Jadi jenisnya hulul itu ada dua. Jadi persatuan yang melenyapkan dan persatuan yang sama-sama ada. Kita lihat kenapa bisa begitu. Ini baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut, dan yang kedua aspek lahud. Nasut itu kemanusiaan, lahud itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakha fihi min ruhi, ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi, atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya, dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahud ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya? Nasutnya Allah itu yang lahud dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahudnya. Dan lahudmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya, karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut. Ya nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana, yang kelihatan hanya laut. Jadi seandainya itu nyampur. Tapi kalau di Al-Hallaj tidak nyampur, tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu sehingga yang tersisa lahud. Kalau lahud ada, maka Allah bisa masuk. Oke, terus itu asumsi-asumsinya. Prosesnya gimana untuk menyisihkan nasut? Mau tidak mau harus riyadhah diniyah. Jadi latihan rohani. Ya namanya latihan loh, mesti agak berat. Uzlah,
kemudian tafakur, muhasabah, sholat malam, pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Jadi riyadhah, latihan batinmu dengan cara memberdayakan fisikmu untuk mengarah ke batin. Jadi kiblatnya harus semuanya Allah. Oke, jadi itu riyadhah. Begitu kamu ndak lagi terpesona, ndak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Jadi itu proses riyadhah diniyah. Biasanya kalau para sufi latihannya ada makomatnya, ada step-stepnya. Dan hulul ini termasuk makom-makom puncak. Kalau di Ghazali puncaknya ma'rifat, pemahaman puncak tentang Allah. Kemarin kita sudah bahas Ghazali di filsafat kebahagiaan. Karena begitu orang sudah mencapai ma'rifat, dunia nggak akan bisa nipu dia lagi. Ketika dunia nggak nipu dia, otomatis dia bahagia. Semua sumbermu gelisah selama ini kan selalu tentang dunia. Begitu dunia nggak merisaukanmu, kamu lebih cepat bahagianya. Nah, maka perlu riyadhah diniyah, mujahadah. Oke, terus ini syair-syairnya yang terkenal dari Al-Hallaj yang ngomong tentang hulul. Jadi Tawasin juga. Jadi ra'aitu rabbi bi'aini qalbi fakultu man anta qala anta falaisa lil aina minka aina walaisa aina bihaisu anta. Jadi ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku, bi'aini qalbi, dengan mata batinku. Terus aku ketemu Tuhan, fakultu man anta, loh siapa kamu? Tapi dia jawab, kola anta, loh aku yuk kamu. Gitu kan? Terus nambah lagi, falaisa lil aina minka aina, tidak ada di mana engkau di mana. Itu maksudnya engkau tidak di mana-mana. Walaisa aina bihaisu anta, dan memang untukmu itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, tapi juga di sini. Ini yang salah pernyataannya. Kenapa? Karena walaisa aina bihaisu anta, Allah itu nggak ada di mananya. Jadi dia tidak bertempat, tidak ada ruang yang fisik yang menampung Allah, karena dia di luar kerangka ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana, yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun, di situ ya Allah, dan di situ juga bukan Allah. Jadi memang bukan aina, nggak ada di mananya. Jadi ra'aitu rabbi bi aini qalbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini. Untuk di mana itu kan pakai mata ini, tapi pakai mata batin. Mata batin itu nggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri, bisa hadir di sini. Sudah mati, sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu nggak ada ainanya, sudah nggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemana pun ada dia. Meskipun hakikatnya dia tidak ada di mana-mana. Oh itu abot nih. Nanti diulang lagi ya rekamannya. Ya bolak-balik gitu harus kamu ulang. Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini jamaahnya sumpek. Oke ya. Pokoknya ini nggak usah dipakai khutbah Jumat. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badnan, fa idza absortani absortahu, fa idza absortahu absortana. Jadi aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai.
dan orang yang dicintai juga aku, kan itu waman ahwa ana. Nahnu ruhani, kami adalah dua entitas, dua roh, halal nabadnan, yang kami sama-sama menempati satu badan. Fa'idha absortani, ketika engkau melihatku, absortahu, engkau melihatnya. Fa'idha absortahu absortana, ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Jadi kalau kamu lihat saya, saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah, karena dalam diriku ada Allah. Nahnu ruhani, kami ini di dalam diriku ada dua entitas, dua roh yang bertempat di satu badan, nasut dan lahut tadi. Jadi kalau faida absortani absortahu, kalau engkau lihat aku, engkau pasti melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk mbok kita sesama manusia jangan gegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang kutiupkan ruhku, ya kan, wa nafakha fihi min ruhi, itu untuk semua manusia, tidak cuma untuk muslim dan mukmin saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak, sama aja. Yang Persia juga, yang Arab juga, semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang. Nah, jadi ini maunya para sufi. Maka bagi banyak ilmuwan, ajaran Islam yang paling mudah diterima bagi yang non-muslim di luar Islam itu level sufinya. Kemana-mana bisa masuk, karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya agak tinggi dibandingkan yang fikih. Fikih itu kan agak kaku. Jadi kalau ada yang tanya jumlah umat Islam sekarang, kan ada kemarin rame-rame, jumlah umat Islam sekarang berapa, itu tergantung versi sufi apa versi fikih. Ya kan, kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu, ya kan karena fikih itu kadang aliran A, aliran B, yang ini dianggap kafir jadi nggak masuk muslim, yang benar yang ini aja. Jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi semua di dunia ini sebenarnya ya Islam, muslim kabeh, sedulure kabeh, podo-podo menungsane, kan gitu. Sama-sama dalam diri mereka masing-masing ada Allah. Yang membedakan apa? Gradasi cahayanya. Bukan urusan formalisme ibadahnya. Sejauh mana jiwanya terang, sejauh mana dia dekat dengan nanti yang namanya Nur Muhammad. Kita lihat lagi. Ya, ma zajat ruhuka fi ruhi kama tamzajul homrotu bil ma'is zalal fa idza massaka syai'un massani fa idzan anta ana fi kulli hal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya khomer dengan air bening. Ketika sesuatu menyenggolmu, menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku. Fa'idzan anta ana fi kulli hal, berarti engkau adalah aku dalam setiap kondisi. Ini awal-awalnya, sampai kemudian puncaknya ini, ana al-haq. Ini kelihatan luar biasa, padahal kalau kamu pahami harusnya setiap muslim nyampe ke level ini dengan pemaknaan tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus aku adalah Tuhan. Sesederhana itu, padahal maksudnya bukan ke situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Yang pertama,